sudah saya katakan bahwa semua orang sukses itu nggak ada yang mulus, geng. Jalannya itu nggak ada yang mulus. Semuanya berteman akrab dengan kegagalan. Semuanya berteman akrab dengan kesedihan. Hey geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Terima kasih ya sudah klik video ini. Dan yang baru bergabung, selamat datang. Semoga kalian betah di channel saya. Baiklah geng, jadi kemarin kita telah membahas tentang sebuah kisah inspiratif ya, dari salah satu orang terkaya di dunia. Jadi kisah hidupnya, kisah pilu yang telah beliau lalui sebelum menggapai kesuksesan sudah kita bahas tuntas kemarin. Nah sekarang, hari ini saya akan membahas hal yang sama juga geng, dari seseorang yang dulunya adalah orang yang memiliki latar belakang sangat kekurangan gitu, dari keluarga yang kurang mampu, bahkan miskin, hingga menjadi orang yang kaya raya, yang bergelimang harta geng. Nah, jika Facebook dibangun oleh Mark Zuckerberg, ini sudah tidak asing lagi ya, sudah sangat familiar, dan kita juga pasti tahu, semua pengguna Facebook juga tahu siapa yang membangun Facebook. Namun WhatsApp, aplikasi pesan instan ini geng, yang paling banyak digunakan di dunia ini, tahu nggak geng siapa yang membangunnya, siapa yang mendirikannya? Jangan-jangan kalian cuman taunya memakai aplikasinya doang gitu, tapi tidak tahu siapa yang mendirikannya. Di balik kepopuleran WhatsApp nih geng, yaitu aplikasi yang sering kalian gunakan itu untuk bertukar kabar, bertukar pesan, bertukar gambar dengan teman, keluarga, kerabat, dan lain sebagainya. Ternyata ada seorang jenius geng di balik kepopuleran WhatsApp ini. Siapa sih kak orangnya? Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Siapakah orang penting, orang yang jenius ini yang berdiri di balik kepopuleran WhatsApp ini? Bagaimana perjalanan hidupnya, kemudian bagaimana perjalanan karirnya, hingga beliau ini bisa menciptakan aplikasi WhatsApp, yaitu aplikasi pesan singkat, pesan instan yang terpopuler di dunia ini. Langsung saja geng, jangan di skip, keep stay tune ya. Let's start it. Kenalin geng, namanya Jan Koum. Jan Koum ini adalah pendiri sekaligus orang yang berada di balik kepopuleran WhatsApp sebagai pesan instan yang terpopuler di dunia. Banyak geng hal yang bisa dipelajari dari Jan Koum ini selama beliau ini mendirikan aplikasi WhatsApp. Kini menjadi pria sukses yang sangat menginspirasi, Jan Koum ini ternyata dulunya itu berasal dari keluarga yang relatif miskin geng. Jan Koum ini adalah lelaki keturunan Yahudi yang lahir pada tanggal 24 Februari 1976 di daerah yang bernama Fastiv, bagian Kiev, Ukraina. Ayah Jan Koum ini geng adalah seorang manajer konstruksi dan ibunya hanya seorang ibu rumah tangga. Kehidupan mereka geng sangat pas-pasan gitu. Bahkan tempat wilayah mereka tinggal itu sangat memprihatinkan. Untuk mandi pun geng mereka harus mengantri di tempat mandi umum. Saat kecil nih geng, Jan Koum ini tinggal di negara yang politiknya bergejolak gitu, semakin bergejolak. Jan Koum dan keluarganya yang memang keturunan Yahudi harus selalu berhati-hati gitu tinggal di sana, karena pasalnya di Ukraina saat itu gerakan anti Yahudi ini semakin meningkat. Dikarenakan semakin tingginya gejolak politik, kemudian semakin meningkatnya gerakan anti Yahudi di Ukraina, untuk menghindari hal tersebut, keluarga Jan Koum ini kemudian memutuskan untuk pindah ke Amerika Serikat, yaitu pada tahun 1990, yang kala itu Jan Koum ini masih berusia 16 tahun geng.
Kemudian mereka tinggal di wilayah Mountain View, Amerika Serikat dengan harapan mereka ini bisa bahagia, bisa damai gitu geng, tinggal di sana. Namun sayangnya di Amerika nasib mereka juga sama gitu. Mereka juga mengalami masa-masa sulit. Keluarga Jankom ini geng tinggal di apartemen dengan 2 kamar tidur hasil bantuan pemerintah. Mereka ini terpaksa bergantung pada jaminan sosial, kemudian ke antrian kupon makanan karena mereka ini sama sekali nggak punya uang saat itu. Belum sempat menyusul ke Amerika Serikat pada tahun 1997, ayah Jankom meninggal geng di Ukraina. Nah, tentu kematian sang ayah ini menjadi pukulan yang sangat berat gitu untuk Jankom dan keluarga. Apalagi saat itu Jankom ini dan ayahnya ini sangat jarang gitu geng berkomunikasi karena menghindari penyadapan oleh pemerintah Ukraina. Mengganti peran sang ayah nih, Jankom dan ibunya pun bekerja keras untuk bertahan hidup di Amerika Serikat. Berhasil lolos dari gejolak politik dan gerakan yang mengancam keluarganya nih geng. Hidup yang dijalani Jankom bukan berarti baik-baik saja. Terlebih lagi, setelah ayahnya meninggal dunia, Jankom dan ibunya harus bekerja keras untuk bertahan hidup. Segala macam pekerjaan ia lakoni ketika pertama kali pindah ke Amerika Serikat untuk menyambung hidupnya saja. Kemudian ibunya Jankom ini geng mencoba menjadi pengasuh anak, menjadi babysitter, dan untuk membantu ibunya Jankom ini kemudian menjadi tukang sapu toko gitu geng untuk bertahan hidup. Namun semua pekerjaan mereka lakukan, gajinya itu geng masih sangat kurang untuk mereka. Saking miskinnya kehidupan yang dijalani oleh Jankom ini geng, ia dan ibunya ini harus menggantungkan hidup mereka pada subsidi makan dari pemerintah yang seharusnya subsidi itu diberikan kepada tunawisma atau gelandangan geng. Bahkan untuk mendapatkan subsidi makan tersebut geng, ia harus rela gitu menunggu dalam antrian yang sangat panjang. Jankom kadang tertidur di tempat umum yang beralaskan tanah dan beratapkan langit geng. Dan hidupnya ini semakin terjal ketika ibunya ini didiagnosa kanker. Mereka juga bertahan hidup dengan tunjangan kesehatan yang seadanya. Itulah bagaimana susahnya kehidupan Jankom ini. Meskipun hidup miskin nih geng, bukan berarti Jankom ini tidak mendapatkan pendidikan. Nah, diketahui setelah kepindahannya ke Amerika Serikat, ia juga bersekolah di sana geng. Di sekolahnya sana, Jankom merupakan murid yang paling miskin dan merupakan murid yang tidak memiliki mobil geng. Nah, oleh karena itu, kalau pergi sekolah itu, Jankom ini harus pagi-pagi itu agar tidak ketinggalan bus sekolah. Jankom ini dikenal sebagai anak yang nakal dan sangat susah gitu geng anaknya menyesuaikan diri. Sering sekali dia terlibat dalam perkelahian. Namun diketahui Jankom ini merupakan murid yang sangat cerdas dan sangat menyukai pemrograman komputer yang ia pelajari secara otodidak dari buku-buku bekas. Selain itu, Jankom ini juga mengalami kendala lain dalam selama belajar. Ia ini geng kurang mahir dalam bahasa Inggris. Jadi membuat dia ini susah dalam belajar. Nah, dikarenakan usahanya kemudian kerja kerasnya dalam belajar akhirnya berbuah manis. Jankom ini pun geng lulus dari sekolahnya. Setelah lulus sekolah, Jankom ini kemudian geng melanjutkan pendidikannya di Sanjo University dengan mengambil jurusan komputer dan matematika. Nah, untuk memenuhi kebutuhannya, kemudian biaya kuliahnya, Jankom ini kemudian bekerja sebagai penguji sistem keamanan komputer di Ernst & Young. Tetapi setelah mengikuti pendidikan di tempat tersebut nih geng, prestasi Jankom ini geng kian memburuk dan pada akhirnya ia ini drop out dari kampus. Jankom ini merasa lebih enak gitu belajar secara otodidak dan kemudian melanjutkan hobinya yaitu programming. Setelah drop out nih, Jankom ini harus bekerja sebagai pembungkus barang belanjaan di supermarket untuk menyambung hidupnya. Jankom juga pernah bekerja di toko elektronik internet provider, kemudian perusahaan audit, dan juga Jankom ini belajar mengenai jaringan komputer secara otodidak geng. Kemudian pada tahun 2000 geng, cobaan besar menimpa Jankom ini lagi. Ibunya meninggal dikarenakan kanker yang dideritanya. Ayahnya meninggal, kemudian ibunya meninggal. Akhirnya Jankom ini tinggal bersama neneknya dan ia pun berusaha keras, berjuang keras untuk merawatnya. Sebelumnya, yaitu tahun 1997, Jankom ini geng bertemu dengan Brian Acton. Brian Acton ini adalah seorang karyawan dari perusahaan Yahoo yang kemudian menjadi teman dekatnya. Berbekal ilmu pengetahuannya mengenai komputer, Brian Acton ini
menyarankan kepada Jenkum untuk melamar pekerjaan di perusahaan Yahoo yang kemudian diterima bergabung dengan perusahaan Yahoo tersebut. Bersama dengan Brian Acton nih geng, Jenkum ini menyaksikan gitu jatuh bangunnya Yahoo. Ia bekerja di sana sebagai programmer dan menangani proyek periklanan di Yahoo. Namun geng, lama-kelamaan nih, Jenkum merasa tidak nyaman karena banyaknya iklan yang harus diurus dan bertebaran di mana-mana. Akhirnya, Jenkum ini bersama dengan Brian Acton memutuskan untuk resign dari perusahaan Yahoo, yaitu tepatnya pada tanggal 31 Oktober 2007 silam. Jadi mereka ini sudah lama gitu, Jenkum ini sendiri bekerja di Yahoo selama 7 tahun. Setelah itu, mereka pun kemudian menghabiskan waktunya dengan berlibur di Amerika Selatan selama 1 tahun. Setelah resign dari Yahoo nih, Jenkum dan Brian Acton ini kemudian memutuskan untuk melamar pekerjaan di Facebook yang disebut sebagai service sosial media karya Mark Zuckerberg yang tengah naik daun di internet. Namun sayangnya geng, saat itu Facebook menolak mereka. Hingga akhirnya Jenkum dan Brian Acton ini kemudian mereka ini bersemangat gitu untuk menciptakan sesuatu yang berpotensi akan membuka peluang lebih luas gitu geng. Kemudian di tahun 2009, saat itu perusahaan iPhone ini mengalami kepopuleran. Nah, di sini Jenkum ini tertarik gitu geng untuk membeli produk tersebut. Dari produk ini timbullah sebuah ketertarikan yang tak terduga dari Jenkum ketika melihat kumpulan kontak pada iPhone tersebut dan kemudian pada aplikasi Play Store di sana. Ia melihat potensi yang sangat besar gitu geng dari aplikasi Play Store di iPhone, sehingga muncullah ide gitu untuk membuat sebuah aplikasi yang dimana aplikasi ini dapat menampilkan status pada kontak telepon di iPhone. Nah, dari ide itulah nih Jenkum ini membuat sebuah aplikasi yang bernama WhatsApp geng. Jenkum bersama Igor Solomennikov, yaitu seorang developer aplikasi iPhone, kemudian menciptakan aplikasi WhatsApp. Pada bulan Februari 2009, Jenkum kemudian membangun perusahaan bernama WhatsApp Inc. di California. Dari awal perilisan, banyak perbaikan yang dilakukan oleh Jenkum mengingat fitur-fitur WhatsApp masih sangat terbatas saat itu. Melalui bantuan Brian Acton, Jenkum kemudian mendapatkan investor untuk mendanai pengembangan aplikasi WhatsApp-nya. Penyuntingan dana ini membuat John bertambah bersemangat, menambah berbagai fitur pada aplikasi WhatsApp hingga pada tahun 2011. Aplikasi WhatsApp kemudian berhasil masuk dalam 20 besar aplikasi populer di aplikasi Play Store. Namun usahanya untuk mengembangkan WhatsApp ini nggak semudah yang dipikirkan. Awalnya nih, orang yang mendownload WhatsApp ini hanya 250 orang saja. Itu pun kebanyakan dari kalangan teman-temannya Jenkum ini sendiri. Aplikasinya ini geng belum dikatakan sempurna karena masih sering gitu mengalami crash. Bahkan proses pengembangannya ini pun terbilang sangat lambat, sehingga membuat Jenkum ini sempat berpikiran untuk menghentikan pengembangan aplikasi tersebut. Ketika hampir menyerah, teman baiknya Brian Acton ini menyuruh Jenkum ini untuk terus mengembangkan aplikasi WhatsApp buatannya dan memberikan waktu gitu geng, beberapa bulan untuk melihat potensi besar aplikasi tersebut. Atas dukungan teman baiknya tadi, Jenkum ini kemudian terus gitu mengembangkan aplikasi buatannya ini. Secara mengejutkan geng, Apple pun datang menawarkan bantuan push notification yaitu pada tahun 2009. Hal ini memberi jalan gitu bagi Jenkum untuk memodifikasi aplikasi buatannya ini. Sehingga ketika pengguna WhatsApp mengubah statusnya di aplikasinya ini, maka akan secara otomatis akan menggambarkannya di jaringan. Pada awalnya, WhatsApp ini hanya sebagai update status di kontak telepon di iPhone. Kemudian Jenkum merilis WhatsApp versi 2.0 yang dilengkapi dengan fitur pesan instan yang kemudian berhasil menaikkan jumlah pengguna aplikasi tersebut menjadi 250.000 pengguna. Meski saat itu saingan aplikasi WhatsApp adalah BlackBerry Messenger atau BBM ini, geng. Namun di sini Jenkum ini melihat terbatasnya pengguna BBM saat itu dikarenakan yang menggunakan BBM ini pasti yang menggunakan telepon BlackBerry. Jadi yang selain HP BlackBerry nggak bisa gitu geng memakai BlackBerry Messenger ini. Nah, hal inilah nih yang membuat Jenkum ini semakin bersemangat dia dalam mengembangkan aplikasi besutannya ini. Sebagai teman dekat, Brian Acton ini membantu Jenkum dengan mencari investor
untuk mengembangkan aplikasi WhatsApp ini, geng. Nah, hasilnya Brian Acton ini kemudian berhasil mengumpulkan uang sebesar 250 ribu dolar dari mantan karyawan Yahoo. Kemudian Brian Acton ini secara resmi, dia ini bergabung dengan Gencom untuk mengembangkan aplikasi WhatsApp ini. WhatsApp ini, geng, kemudian terus dikembangkan oleh Gencom dan berhasil meluncurkan fitur pengiriman foto yaitu pada tahun 2009 di iPhone. Selain itu, Gencom ini juga merilis WhatsApp untuk device lain gitu, geng, seperti Android dan BlackBerry. Tak hanya itu, geng, WhatsApp kemudian diubah menjadi aplikasi berbayar pada tahun 2010 dan mereka berhasil memperoleh pendapatan sebesar 5.000 dolar pada bulan pertama. Nah, hal ini kemudian membuat investor lain banyak berdatangan untuk menanamkan modalnya di WhatsApp, seperti Sequoia Capital yang menyuntikkan dana sebesar 8 juta dolar. Masuki tahun 2011 nih, WhatsApp besutan Gencom ini berhasil masuk dalam 20 besar aplikasi populer di aplikasi Play Store dan membuat Sequoia Capital kembali menyuntikkan dana sebesar 50 juta dolar ke WhatsApp dan membuat nilai WhatsApp melambung menjadi 1,5 miliar dolar, geng. Meski dulu Gencom sempat ditolak Facebook, namun dengan kesuksesan WhatsApp membuat perusahaan Facebook merayu Gencom untuk menjual WhatsApp. Namun Gencom menolaknya di sini. Gencom terus mengembangkan WhatsApp ciptaannya hingga pada tahun 2013 WhatsApp berhasil memiliki pengguna aktif sekitar 200 juta pengguna, geng. Kesuksesan WhatsApp ini membuat Google dan Facebook ini, geng, berebutan untuk mengakuisisi gitu WhatsApp yang saat itu berkembang dengan sangat pesat. Hingga kemudian pada tahun 2013, Brian Acton dan Gencom ini setuju untuk menjual WhatsApp ini ke Facebook sebesar 19 miliar dolar. Setelah aplikasi ciptaannya ini dibeli Facebook nih, geng, kekayaan Gencom melonjak drastis sebesar 6,8 miliar US dollar atau sekitar 80 triliun. Kemudian tahun 2015 lalu, kekayaannya naik sebesar 7,9 miliar US dollar, sekitar 109 triliun menurut majalah Forbes. Dan tentunya kini semakin bertambah, geng, semakin kaya mereka. Pada tahun 2018 lalu nih, geng, kabar mengejutkan datang dari Gencom. Pasalnya, katanya Gencom ini mengundurkan diri dari kursi CEO WhatsApp. Yang kabarnya ini ada perselisihan gitu dengan Facebook yang memang telah mengakuisisi WhatsApp. Nah, geng, itulah kisah inspiratif dari pendiri WhatsApp ini. Selama ini kita taunya menggunakan aja ya WhatsApp ini tanpa kita cari tahu gitu. Kebanyakan sih, nggak semuanya, tapi kebanyakan dari kita hanya make doang aplikasinya, tapi kita nggak tahu siapa pendirinya, bagaimana perjuangannya, bagaimana cara perjalanannya ini dalam membangun aplikasi yang sangat populer ini, yang sangat paling diminati ini. Melihat jatuh bangunnya perjuangan Gencom ini, dari seseorang yang serba kekurangan menjadi orang yang bergelimang harta sekarang, telah membuktikan gitu, geng, bahwa semua orang mempunyai potensi kesuksesan masing-masing. Jadi semua orang pasti bisa sukses asal mereka ini mau berusaha. Jadi sudah pernah juga saya katakan pada kalian lewat video saya yang kisah perjuangan salah satu orang terkaya di dunia itu juga sudah saya katakan bahwa semua orang sukses itu nggak ada yang mulus, geng. Jalannya itu nggak ada yang mulus. Semuanya berteman akrab dengan kegagalan. Semuanya berteman akrab dengan kesedihan. Pasti mereka itu memiliki masa lalu yang sangat-sangat pahit sehingga mencapai titik kesuksesan mereka. Jadi pesan saya di sini ke kalian, geng, jangan mudah menyerah dengan keadaan. Karena kesuksesan itu hanya untuk orang yang tidak pantang menyerah dan mau bekerja keras. Fighting, semangat. Baiklah, geng, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, saya jelaskan ke kalian. Dan itulah tadi bagaimana kisah perjuangan, bagaimana perjalanan pendiri aplikasi WhatsApp ini, pesan singkat, pesan instan ini yang sangat terpopuler, paling banyak diminati dan digunakan oleh orang-orang di dunia. Nah, kurang lebihnya di sini aku minta maaf atau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Kita ketemu di pembahasan-pembahasan selanjutnya ya. Thanks for watching. Bye bye.